Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-imamu as-Suhrawardi quddisa wal maqsidul aqsal musyahadatul ula fal yukthiril 'abdu tilawata muqtira zikran bitayyibi kilmatil mutabattila wal yajtahid fi wita'i qalbin nutqahu hatta yasira bi qalbihi mutaassila. Qala al-imam as-Suhrawardi, sampai bahasan bagian akhir kitab ini insyaallah. Berkata Imam Suhrawardi Quddisa, yang Allah sucikan hatinya. Ini doa dari musannif. Semoga Imam Suhrawardi ini imam yang dalam aliran kalau tarekat Suhrawardi, salah satu murid dari Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Suhrawardi ini ada beberapa nama. Yang dimaksud di sini adalah Imam Umar bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad, wa huwa min auladi Abi Bakrin As-Siddiq. Jadi Suhrawardi sini adalah Suhrawardi yang nama aslinya Umar bin Muhammad, nama bapaknya Muhammad. Kemudian nama kakeknya Abdullah. Kemudian nama buyutnya Muhammad lagi. Salah satu keturunannya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini Imam Suhrawardi yang dimaksud. Penulis kitab Awariful Ma'arif. Penulis kitab Awariful Ma'arif. Beliau ini ulama ahli fikih juga, mazhab Syafi'i. Dan di samping tasawuf, beliau ini tadi kita di awal-awal baca tidak bisa dipisahkan dari syariat. Sehingga beliau ini termasuk yang membantu pada masa itu ketika kaum muslimin diserang pasukan Mongol, beliau yang mengobarkan semangat jihad. Salah satu di antara ulama itu. Bukan kemudian pokoknya Allah Ta'ala yang ngurusi, tidak begitu. Ini Imam Suhrawardi yang kita maksud di dalam kitab ini. Ada Imam Suhrawardi yang lain, namanya Yahya bin Habash. Suhrawardi ini bicara di ilmu tasawuf juga. Yang beliau ini wafatnya dihukum mati karena ajarannya yang salah satunya ajaran Isyraq itu, bahasa lainnya Illuminati. Dihukum mati usia 38 atau 37 tahun. Wafatnya tahun 1191. Nah, kalau yang dimaksud penulis ini wafatnya tahun 1238 atau 632 Hijriah. Jadi ketika mengutip nama itu perlu dicek, ini namanya sama kadang tapi beda orang. Jadi yang kita maksud ini Imam Suhrawardi Umar bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad. Beliau mengatakan wal maqsidul aqsa al musyahadatul ula. Tujuan terjauh, tujuan paling tinggi dari orang berzikir beribadah itu adalah musyahadatul ula, yakni musyahadah. Apa musyahadah itu? Ya, musyahadah itu adalah musyahadatu rabbihi bi aini basirati, bisa menyaksikan Tuhan dengan mata kolbunya. Ini bentuk ihsan itu. Bagaimana Rasulullah katakan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah, ya, bermunajat, berdoa dan sebagainya, ibadah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihatnya. Ka'annaka tarahu. Melihat dengan mata hati, kalau mata kepala ya enggak. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau anda tidak bisa begitu, maka sesungguhnya Allah itu melihat engkau.
Ini yang dimaksud dengan muraqabah, muraqabah ya, ini muraqabah, merasa segala perilaku kita, tindak tanduk kita itu diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Nah, tujuan ibadah itu kata Imam Suhrawardi begitu. Zikir sampai hati itu memang merasa kita ini senantiasa dalam pengawasan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sekedar berzikir hilang diri, tidak. Apalagi sekedar di lidah. Walaupun sekedar di lidah itu bagus. Jadi dengan dicela, zikir cuma di lidah. Kata Imam Al-Ghazali, zikir meskipun sekedar di lidah itu lebih baik daripada diem aja, atau daripada ngerumpi, ngomong dah karu-karuan. Lebih baik baca zikir. Subhanallah, alhamdulillah, atau baca apa, lebih baik zikir itu. Tapi ditingkatkan tadi kata Imam Suhrawardi, tujuannya nanti sampai hati itu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatan, aktivitas, bahkan gerak hati kita. Yang bait sebelumnya itu bicara tiap nafas. Kalau bisa begitu ya paling tidak kita tahu arahnya, kita beramal itu seperti apa. Fal yuksiril abdu at-tilawata muksira, maka hendaklah seorang hamba itu membanyaki tilawah. Tilawah, baca Al-Quran ya, dibanyaki. Makanya kalau menghafal itu keuntungannya tadi bisa banyak membaca, yang kedua bisa murojaah, itu murojaah, menambahi atau mengulangi hafalan. Bukan sekedar target berapa hafal mestinya, tetapi ya memang tiap huruf itu kan ada pahalanya, sehingga mestinya senang berzikir, mutola'ah, membaca dan sebagainya. Senang mestinya, karena Allah berikan banyak kebaikan yang tidak semua orang dikasih. Kalau urusan dunia ini kan semua orang dikasih harta, bahkan kadang orang maksiat lebih banyak lagi Allah kasih harta. Ini korupsi bisa 300 triliun, sugih benarnya. Sekarang judi online ya, berapa itu kata Menko Polhukam itu, 80.000 anak-anak di bawah usia 10 tahun itu terlibat judi online coba di Indonesia. 80.000 yang di bawah 10 tahun. 10 sampai 20 tahun itu ada 400.000 lebih. Main judi lewat HP, lewat komputer. Ada yang mungkin yang dapat itu ada, tapi yang keblangsak lebih banyak ya. Jadi kalau urusan dunia harta itu kadang Allah kasih semuanya. Tapi urusan ibadah, zikir, ada keinginan untuk belajar, itu tidak semua orang. Sehingga bersyukurlah kalau ada gerak hati itu ingin nuntut ilmu, ingin belajar. Kata Imam Ibnu Hajar itu, di antara tanda husnul khotimah itu adalah orang ada keinginan belajar. Jadi dia itu ngaji itu adalah tanda husnul khotimah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu thariqan ilal jannah. Siapa yang Allah mudahkan, Allah jadikan dia menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar, orang kalau masih mau ngaji rutin, yaitu tanda dia husnul khotimah kelak. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Jadi hendaknya setiap hamba itu banyak tilawah, muksiran zikran bi thayyibi kilmatin mutabattila, memperbanyak zikir dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, banyak baca itu. Baik zikir itu saja, misalnya baca la ilaha illallah, atau
yang tersusun ya, seperti misalnya Rotib Haddad itu kan sudah banyak zikirnya itu. Katanya ada di sini ya. Mana ini? Nah ini Rotib Habib Abdullah Al-Haddad. Di sini baca termasuk la ilaha illallahnya baca 100 kali ini. Kalau baca Rotib Haddad ini sudah 100 kali baca tahlil. Disusun, baca sholawat ada, doanya ada, minta rizki ada di situ, minta penjagaan dari orang-orang jahat ada di rotib itu, sehingga banyak berzikir. Kemudian wal yajtahid bi wita'i qalbin nutqahu, dan dia berupaya untuk mencocoki hatinya dengan ucapannya. Jadi zikir tadi hendaklah bersungguh-sungguh supaya apa, hati kita itu nyambung dengan lidah kita. Nah ini perlu usaha tadi yang kemarin kita bahas, apa istilahnya, jihadun nafsi, berjuang melawan diri sendiri, melawan nafsu. Salah satunya saat berzikir itu bukan berarti sudah selesai. Berzikir ini juga berjuang bagaimana agar ucapan kita ini muncul dari hati kita. Ini wal yajtahid, bersungguh-sungguhlah. Hatta yasira biqalbihi muta'assila, hingga menjadi zikir itu dengan hatinya berakar muta'assilan, menyatu, berurat, berakar di dalam hati. Ini masih kata Imam Asy-Syuhrawardi tadi, zikir lidah ya, upayakan sampai ke hati, dibanyaki. Kalau sudah hati ingat, itulah nanti yang masuk kata musyahadah atau muraqabah tadi. Sehingga kalau sudah hati ingat, tentunya amalnya akan baik. Wa muzilatan li hadithi nafsin kayyanura, dan menghilangkan ucapan-ucapan diri. Hadithu nafsin, kadang hati pikiran kemana-mana, kepandir dalam hati sendiri. Kepandirnya kalau mengingat kebesaran Allah tidak mengapa, ini kadang pikirannya kesana kemari, perkara duniawi atau perkara yang tidak ada gunanya, atau bahkan perkara haram dalam hati, maka itu mestinya dihilangkan. Dan ini juga perlu perjuangan, perlu berupaya. Tetap ini pikiran kayyanurul qalbu lil halil aliyati naila, hingga hati itu bisa mendapatkan cahaya. Bercahaya bukan berarti nanti di gelap tidak perlu listrik, ya begitu. Maksudnya dapat petunjuk sehingga memandang sesuatu itu mudah, tidak gelap. Ya, maksudnya begitu. Persoalan tidak sulit menyelesaikan karena hatinya lapang. Allah berikan petunjuk. Tapi kalau tidak begitu, hati sempit, Allah berikan dunia, beri nikmat, itu tidak efek kepada kehidupan, tidak jadi bahagia. Tetap dia merasa sulit aja hidup. Ada kan orang begitu. Ada pernah tuh karyawan datang ke rumah, dia ngurusi perusahaan bosnya, padahal sebulan itu perusahaannya bisa dapat 60 jutaan itu. Gaji masih banyak hasilnya, tapi bosnya ini marah-marah terus. Gimana dia? Kenapa marah-marah terus? Karena ingin lebih besar, sehingga ngutang sana ngutang sini, bayar cicilan sana bayar cicilan sini. Hidup tidak enak begitu, hawanya marah terus, kurang terus. Jadi bersyukurlah kalau Allah berikan ketenangan hidup itu. Meskipun tidak banyak mungkin dalam hitungan nominal, tetapi cukup. Ada yang lebih banyak, kurang terus. Nah itu hati ya, hati ada yang tadi ya, gelap. Kalau di dalam surah Al-Mutaffifin itu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Apa yang mereka lakukan ya ma kanu yaksibun, itu apa? Rana ala qulubihim, menutupi hati mereka.
tidak bisa melihat sesuatu yang benar. Na'udzubillah. Jadi hati bercahaya itu bukan kalau dibedah nanti langsung nyarak, enggak begitu. Jadi banyaki tilawah, zikir, kalimat thayyibah, berupaya itu sampaikan di dalam hati. Kemudian tinggalkan atau hilangkan perkataan-perkataan diri, lintasan-lintasan ucapan dalam hati yang tidak bagus, hilangkan. Agar apa? Agar Allah terangi hati kita itu. Ada doa pagi sore ini, salah satunya Allahumma nawwir fi qalbi, Allahumma ya Allah nawwir fi qalbi, terangi hatiku itu. Panjangan, mulai dari mata, telinga dan sebagainya. Wa yafidha nurul qalbi lil qalib, yafidha mengalir cahaya hati itu lil qalib terhadap jasad tubuh. Jadi tasawuf itu tidak kemudian setelah sampai tadi musyahadah misalnya aktivitas fisiknya jadi sembarangan, enggak. Justru ya kalau ulamanya itu ahli fikih, ahli syariat, semakin dia belajar tadi semakin terikat, semakin bagus dia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, fisiknya itu semakin bagus. Jadi yafidha nurul qalbi lil qalib, cahaya hati tadi mengalir kepada fisik, jasadnya, perbuatannya. Fadza bi mahasinil a'mali minhu tasawwala. Yang demikian itu dengan menghiasi diri bi mahasinil a'mal, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kadang orang salah belajar tasawuf itu akhirnya ampe sholat akhirnya. Ini Allah sendiri sudah ya. Belajar sifat nafsiyah, ya, salbiyah, ma'ani, akhirnya ujungnya seorang ini sudah Allah juga. Ada Allah. Mana ini berdiri ini alif ini ya. Terus nanti apa huruf macam-macam. Ujungnya menggampangkan perintah Allah. Na'udzubillah kalau begitu. Itu yang banyak kemudian akhirnya ya, menyimpang. Tapi kalau ajaran di kitab-kitab ini, kitab ulama tasawuf tapi juga ahli fikih, maka nyambung. Jadi semakin bagus kepada Allah, semakin bagus juga amal zahirnya, ya, menghiasi diri dengan itu. Wa yasiru haqqan dzikra dzatin dzikruhu hadzal musyahadatu syarifatu hassalah. Dan jadilah ya, sebenar-benar zikir zat itu ya, sebagai zikirnya. Zikir zat itu zikir dari Allah, sambil kemudian sudah kita bahas setiap itu dihadirkan di antara sifat-sifat Allah. Ya, Allah dalam hati Allah Maha besar, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha pemberi rizki. Walaupun di lidahnya atau dalam tarikan nafasnya cukup Allah. Jadi ini menjadi zikirnya. Hadil musyahadatu syarifatu hassalah. Inilah musyahadah yang mulia, hassalah yang dihasilkan. Jadi kata Syekh Suhrawardi tadi, musyahadah itu begitu. Zikir banyak kiba amal, upayakan itu merasuk ke dalam hati sehingga hilang juga itu ya pembicaraan hati tadi, hati itu nafsin tadi. Kemudian itu ke dalam tubuh dihiasi dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi menyatu antara qalbu dengan jasad tadi dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadzal ladzi awsas suyukhukum mala Allahu waffaqana lahu mutafaddila. Inilah yang diwasiatkan oleh para syekh yang sempurna, yakni maksudnya semua yang ada di kitab ini. Kata musannif atau muallif, ini wasiat dari para guru mereka.
Kemudian Allahu waffaqona lahu mutafaddila. Itu semoga Allah menyelaraskan kita, membantu kita untuk mengamalkannya. Mutafaddila, mendapatkan fadilah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulil baqir ra'ufi musalliya a'la sholati 'ala rasuli muhawqila. Segala puji bagi Allah, ya, lil baqi ar-ra'uf, yang kekal, yang maha pengasih, musalliyan a'la sholah, dengan bersolawat setinggi-tinggi solawat, ala rasuli, kepada Allah, kepada Rasul, muhawqila, seraya mengucapkan hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalimat penutup, ya. Alhamdulillah, penulis mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini bait ini selesai kitab ini, meskipun kita kaji secara ringkas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tadi wafaqona, memberikan taufik kepada kita untuk memperbaiki amal-amal kita, baik itu yang zahir maupun yang batin.